Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ardianto Wardana. Saya salah satu dosen dari program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Ahmad Dahlan. Pada poin pengajaran ini, saya memilih mata kuliah yang saya ampu, yaitu Komunikasi Pemasaran. Pada Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, mata kuliah Komunikasi Pemasaran merupakan salah satu wajib yang ada di semester genap. Tidak ada mata kuliah prasyarat khusus pada mata kuliah Komunikasi Pemasaran ini. Pemilihan mata kuliah ini disesuaikan dengan background keilmuan saya pada saat saya menempuh pendidikan di jenjang sarjana dan magister. Penelitian saya juga fokus pada bidang tersebut, yaitu komunikasi pemasaran. Mata kuliah ini mempelajari berbagai teori, di antaranya seperti teori komunikasi pemasaran, segmentasi targeting positioning, tentang perilaku konsumen, juga terkait dengan merek atau brand, serta juga yang paling penting memahami perkembangan pasar dari sudut pandang komunikasi pemasaran. Materi pembelajaran terdiri dari 14 kali pertemuan. Proses pembelajaran dengan sinkron dan asinkron. Untuk sinkron dengan cara offline atau pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan asinkron dengan menggunakan WhatsApp group untuk pengumpulan tugas dan diskusi. Metode pembelajaran digunakan dengan metode student center learning. Harapannya adalah mahasiswa diharap dapat berperan aktif dalam perkuliahan ini. Selanjutnya, saya akan perlihatkan video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Hari ini kita mata kuliah komunikasi pemasaran. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan secara umum tentang komunikasi pemasaran. Kenapa harus ada komunikasi pemasaran? Kalau zaman dahulu hanya marketing saja, hanya pemasaran saja. Sekarang ada istilah komunikasi pemasaran, sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Hari ini insya Allah kita akan mencoba masuk materi terkait dengan segmentasi targeting positioning dalam pertemuan hari ini. Saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Oke. Segmentasi pada dasarnya adalah mencoba untuk memisahkan keinginan konsumen menjadi lebih terperinci kembali. Pada zaman sekarang ini semua produk bersaing dengan maksimal. Jadi satu jenis produk itu berbagai macam jenis merek itu bersatu dengan yang lain. Untuk itu maka diperlukan adanya segmentasi. Membahas bisnis berarti otomatis membahas konsumen. Ini adalah definisi dari segmentasi, yaitu proses mengkotak-kotakan pasar ke dalam kelompok-kelompok potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan atau kesamaan karakter. Singkatnya ya, apabila kita di kelas ini saya bagi jadi 3. Yang paling suka es jeruk paling kanan, air putih di tengah, es teh paling kiri. Itu sudah artinya adalah sudah segmentasi, sudah melawan segmentasi. Mengkotak-kotakan pasar berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan kesenangan dari konsumen. Itu udah yang dimaksud dengan segmentasi. Kemudian tentu ada latar belakang kenapa segmentasi ini harus ada. Di antaranya adalah ini.
pasar sangat beragam. Pasar sangat beragam itu keinginan konsumen itu besar. Kedua, konsumen itu dihadapkan dengan pemilihan-pemilihan produk yang berbagai macam jenis dan berbagai macam multifungsi. Satu jenis barang bisa berbagai macam multifungsi, sehingga konsumen itu dimanjakan oleh berbagai macam hal terkait dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, latar belakang salah satunya adanya segmentasi adalah pasar yang sangat beragam. Kemudian pasar sangat luas, terus pelanggan sangat banyak dengan kebutuhan yang macam-macam. Oke, kemudian saya lanjut dengan ini adalah bagian secara singkat latar belakang segmentasi. Di sebelah ini adalah kalau sebelum dilakukan segmentasi seperti ini hasilnya, sesudah dilakukan segmentasi ini hasilnya. Ini saya coba buat bagian sesimpel dan sederhana mungkin. Jadi kebutuhan yang besar terus dipecah menjadi hal-hal yang lebih spesifik lagi, ada A, B, C. Tinggal nanti keinginan konsumen ke arah mana. Kemudian tujuan segmentasi pasar adalah yang paling simpel adalah meningkatkan penjualan. Tujuan segmentasi pasar adalah yang paling simpel adalah meningkatkan penjualan di setiap produk, sehingga dengan semakin banyaknya segmentasi harapannya adalah konsumen itu semakin jelas jeli untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Ada 5 keuntungan yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar. Di antaranya adalah mendesain beberapa produk yang lebih responsif, terus menganalisis pasar. Kenapa pentingnya menganalisis pasar? Dikarenakan keinginan konsumen itu selalu berubah. Jadi keinginan berubah itu bisa hitungannya dalam waktu, hitungan minggu, terus bulan, terus berubah lagi. Makanya saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki divisi khusus terkait dengan riset konsumen. Tujuannya untuk memetakan keinginan konsumen itu sampai sejauh mana sih. Sambil contoh saja ya, pasta gigi. Pasta gigi itu ternyata ada pasta gigi yang buat untuk anak-anak. Terus belum lagi untuk yang dewasa. Belum lagi sesuai dengan kebutuhannya apa. Karena kan gigi itu punya karakteristik khusus dalam dalam kalau kena cairan-cairan tertentu. Baru dilakukan langkah-langkah lanjutnya komunikasi pemasaran. Kemudian ada beberapa variabel segmentasi. Secara dasar segmentasi itu dibagi beberapa ini. Ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Segmentasi geografis itu berdasarkan ukuran kota, kepadatan, iklim. Saya mengambil contoh, kalau nggak salah saya ini adalah majalah Joko Londang. Joko Londang itu hanya diproduksi di wilayah Jogja. Tapi nanti apakah ada juga disebar di luar Jogja sih bisa saja. Tapi pada dasarnya cuma di wilayah Jogja. Itu segmentasi untuk berdasarkan geografis. Jadi wilayah. Kemudian ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis itu indikatornya berdasarkan usia, ukuran keluarga, siklus hidup, jenis kelamin, penghasilan, dan beberapa hal yang lain. Saya mengambil contoh majalah buku. Kayaknya sekarang sudah nggak ada lagi ya, tapi saya yakin kalian pasti sudah tahu majalah buku. Majalah buku ini adalah majalah yang segmentasinya lebih ke usia, mentok sampai SD, setahu saya, sampai umur 12 tahun. Salah satu fungsinya tujuannya adalah untuk anak-anak itu senang membaca, senang melihat gambar-gambar, ada konten-konten yang edukatif dalam bentuk narasi-narasi dan gambar sehingga membuat anak-anak itu senang. Kemudian segmentasi psikografis di sini seperti lifestyle ya, gaya hidup. Jadi ada beberapa produk media
yang memang berisikan kontennya itu terkait dengan gaya hidup. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil. Atau saya ambil coba ini olahraga golf. Karena olahraga golf itu identik dengan olahraga orang yang menengah ke atas biasanya, sehingga identik dengan gaya hidup. Nah, di Jakarta sendiri tidak hanya olahraga golf ya, saat ini beberapa tahun terakhir booming olahraga bowling. Olahraga bowling itu tempat bertemunya para pekerja kantoran, terus di sebuah mall mereka olahraga bersama, habis itu makan malam bersama. Itu adalah gaya hidup mereka saat ini. Apakah itu sah? Ya sah-sah saja. Oke, kemudian segmentasi perilaku. Fokus kepada apakah seseorang membeli atau menggunakan suatu produk tertentu, seberapa sering dan seberapa banyak mereka menggunakannya. Jadi indikatornya berdasarkan dari kejadian, manfaat, status, tingkat pemakaian, status kesetiaan, tahap kesiapan membeli, dan sikap terhadap produk. Status kesetiaan seperti ini. Kalian membeli produk celana jeans dengan merek misalkan Levi's. Kalau kalian nggak pakai merek Levi's, kalian nggak mau, itu dimaksud dengan kesetiaan, loyalitas. Atau bagi yang putri menggunakan kosmetik merek tertentu, kalau nggak merek X tidak mau menggunakan, itu adalah termasuk kesetiaan, dan itu masuk dalam segmentasi perilaku. Oke, sebelum masuk di targeting dan positioning, silakan ada yang bertanya dulu. Oke. Izin bertanya, tadi kan izin bertanya, tadi kan membahas mengenai segmentasi. Nah, emang segmentasi itu pentingnya apa sih di bisnis atau? Oke, pentingnya segmentasi, ya. Tadi ada satu poin di materi saya bahwa sekarang itu produk beraneka ragam ya, berbagai macam merek. Terus keinginan konsumen semakin banyak, besar tentunya, sehingga masing-masing produsen itu perlu memetakan konsumen itu butuhnya apa sih. Untuk cara bisa memetakan itu adalah dilakukan dengan cara segmentasi itu, mencoba mengkotak-kotakkan keinginannya. Contoh paling gampang, smartphone. Hampir semua smartphone itu mesti yang ditonjolkan adalah kamera. Apakah yang beli smartphone itu hobi senang foto? Belum tentu juga. Tapi kenapa yang selalu ditonjolkan, dinaikkan, dipromosikan itu terkait dengan kameranya, megapiksel, atau mungkin pada saat foto jerawatnya hilang gitu kan? Bisa banyak hal. Jadi intinya mencoba mencari kebutuhan konsumen itu apa. Oke ya. Ada lagi pertanyaan yang kedua? Oke, silakan. Ini mengenai solusi yang sudah ramai terkait produk ini yang ceritanya terungkap ke sosmed dan akhirnya viral itu Mikaga, dan pada akhirnya produk ini menurut data 15 September 2023 saham ICBP berada pada level 10.975 atau saham turun sekitar 6,20% dalam sebuah terakhir. Bapak, solusi seperti apa yang tepat untuk mie Indomie ini karena sahamnya turun ini? Oke, produk makanan itu biasanya ada quality control. Quality control itulah yang harus ditingkatkan secara masif ya, bergerak dengan baik. Contoh, saya tidak sebut merek mie instan. Di Jepang, apabila ditemukan salah satu sampel gitu ya, mie instan dari negara manapun, tahu ya serbu-serbunya itu, apabila serbunya kaku, keras gitu, sama pihak negara Jepang langsung dikembalikan. Artinya apa? Mereka menganggap quality control merek mie instan tersebut kurang bagus.
Jadi wajib dikembalikan. Beda dengan kalau di kita kan ya biar perusahaan bukunya masih kayak buku gitu ya tetap lanjut gitu kan. Ya itu salah satu contoh ya. Oke. Yang ketiga masih ada lagi sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Saya Pak, mungkin terkait untuk targeting dan positioning mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Zaman sekarang apa sih pentingnya positioning untuk sebuah pemasaran? Oke. Ya, singkat sebelum saya masuk materi, pentingnya positioning itu lebih ke mencari pembeda dengan produk lain. Kalian pernah ketemu nggak iklan di TV parfum yang tagline-nya begini, kesan pertama begitu menggoda? Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh produsennya agar produknya selalu diingat di konsumen. Dengan salah satu caranya ya dengan tagline. Kedua bisa dengan jalan merek, pembuatan merek tertentu. Itu dulu ya, nanti ada sambung dengan materi. Oke, materinya berikutnya adalah terkait dengan targeting. Target adalah satu segmen sasaran yang akan dituju oleh produsen. Jadi sebuah produsen itu sudah membuat beberapa segmen A, B, dan C terkait dengan kita akan tujunya kemana. Saya mengambil contoh di slide yang saya pilih adalah salah satu pasta gigi untuk anak-anak yang mereknya Kodomo. Merek ini juga bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi. Di setahun sekali mengundang anak-anak TK untuk berlatih bersama, gosok gigi bersama, terus memberikan semacam kenang-kenangan. Itu adalah salah satu target yang dilakukan oleh produsen. Jadi target yang dilakukan oleh produsen dalam hal ini Kodomo itu bahwa mereka berusaha untuk memperkenalkan, mengedukasikan anak-anak TK agar gosok gigi yang benar dan baik dengan jalan bekerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi. Upaya-upaya inilah yang dilakukan oleh produsen agar target pasarnya mengena di masyarakat. Ini adalah salah satu contoh produk. Belum lagi merek-merek yang lain. Merek-merek yang lain pasti juga melakukan hal yang sama, tentu dengan variasi-variasi yang berbeda. Fungsi target adalah paling utama menyeleksi pasar sasaran. Pasar sasaran itu kalau sudah ada targetnya itu bisa dimaksimalkan upayanya. Kalau contohnya pasta gigi Pepsodent pun juga ternyata ada yang buat anak-anak. Dan otomatis kegiatan-kegiatan targetnya berkaitan komunikasi pemasaran tentu dengan berkaitan juga dengan anak-anak juga yang menjadi target. Jauh sebelum COVID di Geraha Sabha UGM itu pernah ada kerjasama, ada sepakuk besar kerjasama Pepsodent dengan PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Mereka mengundang anak TK seluruh Jogja untuk bersama-sama gosok gigi bareng, terus dimasukkan ke MURI, Museum Rekor Indonesia. Itu salah satu upaya sebenarnya, tanpa disadari salah satu upaya soft marketing untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat. Kemudian saya langsung masuk ke positioning terkait dengan pertanyaannya Mbak tadi. Ini adalah penjelasan singkat terkait dengan positioning. Positioning itu adalah mencoba menciptakan diferensiasi. Diferensiasi itu bisa dalam bentuk tagline, kayak tadi parfum yang kesan pertama begitu menggoda atau hal-hal lain. Bisa dalam bentuk gambar atau juga bisa dalam bentuk warna. Contoh warna paling gampang kalian mungkin pernah, bukan mungkin lagi, pasti sering ke minimarket yang warnanya ada biru, kuning, dan merah kalau saya nggak salah. Dari jauh belum ada tulisannya kan sudah tahu, wah itu adalah minimarket tertentu. Itu adalah salah satu positioning karena di otak kalian sudah tertanam itu. Terus pada saat kalian misalkan ke warung, kemudian kalian bertanya kepada penjual warung, "Ibu jual aqua enggak?"
nggak ada mas atau mbak yang ada le mineral, ya nggak apa-apa bu. Itu salah satu positioning. Kenapa yang di otak kalian selalu ada di dalam pikiran kalian terkait dengan merek Aqua untuk air mineral? Padahal air mineral kan mereknya banyak sekali kalau kalian datang ke minimarket atau ke warung-warung tertentu. Itu adalah positioning. Dengan kata lain, nah ini, positioning adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi yang terbedakan. Singkatnya adalah positioning itu apa yang ada dalam pikiran kita pertama kali tentang produk. Kalau kalian ingat tentang mie instan, ingatnya merek A. Kalian ingat tentang air mineral, ingatnya merek B. Itulah yang namanya positioning. Supaya itu merek itu bisa masuk ke dalam benak kalian, tentu produsennya sudah merancang iklan, bisa merancang komunikasi pemasarannya agar selalu bisa masuk dalam benak. Ingat pada waktu saya masih SMA, orang di zaman saya mie instan itu sering disebut dengan merek Sarimi. Tapi mulai tahun 97, 98, apalagi 2000-an orang menyebut mie instan itu dengan Indomie. Itu sudah ada perubahan. Berarti apa? Upaya atau strategi komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing produsen berhasil untuk masuk ke dalam benak masing-masing konsumen. Okay. Positioning is not what you do to a product, it's what you do to the mind of the prospect. Jadi positioning itu bukan jual produk, tapi strategi komunikasi. Piye itu caranya produk ini biar bisa masuk dalam benak konsumen. Intinya cuma itu. Selesai. Kesimpulan terakhir, positioning bukanlah strategi produk, tetapi strategi komunikasi. Strategi produk itu bukan menjual 10.000 dapat 3, 10.000 dapat 3, bukan. Tapi strategi adalah strategi komunikasi, positioning itu. Bagaimana caranya sebuah produk bisa masuk ke dalam benak pelanggan. Kemudian ini adalah definisi positioning yang lain menurut para ahli yang lain. Strategi komunikasi untuk memasuki jendela konsumen agar produk atau nama Anda mengangkat. Satu slide terakhir dari saya. Positioning adalah strategi komunikasi. Namanya strategi komunikasi berarti bersifat dinamis. Bersifat dinamis artinya apa? Bisa berubah. Kayak contoh misalkan sepeda motor Honda itu kan ada yang lain makin ketinggalan terus dan berikutnya ada. Itu kan berarti dinamis, berapa tahun sekali berubah. Kesimpulan pada materi kuliah hari ini bahwa segmentasi, targeting, dan positioning menjadi poin penting atau pijakan dasar bagi sebuah produsen untuk memperkenalkan, lebih menguatkan mereknya di konsumen atau calon konsumennya. Caranya dikembalikan kepada masing-masing produsen, kreativitas masing-masing produsen. Semakin namanya dikenal, otomatis akan melekat di pikiran konsumen. Oke. Sekian mata kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.